Halo semuanya, perkenalkan saya Olivia Cahaya Mutiara Simanjuntak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya, Angkatan tahun 2024 semester 3 dengan NIM 06021 282429 040. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap buku teks I+ Bahasa Indonesia kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka dengan teori Grinian Peti di SMA Pusri Palembang. Nah, tugas video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah Telaah Kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Zahra Alwi MPD serta Ibu Halidatun Nuzula MPD. Berikut adalah identitas buku yang saya gunakan pada analisis untuk mata kuliah Telaah Kurikulum dan buku teks kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pengertian belajar dan juga apa itu buku teks. Jadi, menurut W.S. Winkel tahun 2002, belajar merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan juga nilai-nilai yang bersifat relatif konstan dan juga berbekas. Nah, belajar merupakan perubahan secara progresif yang efektif serta melibatkan seluruh panca indera. Buku teks adalah media pembelajaran yang bersifat ilmiah, sehingga pastinya memiliki kesamaan dengan karya tulis ilmiah pada umumnya. Nah, dari segi isi, buku teks itu biasanya menyajikan informasi berbasis penelitian atau teori-teori terpercaya menurut para ahli yang bukan opini pribadi. Nah, pada proses pembelajaran, buku teks itu merupakan hal paling penting, baik bagi para siswa maupun bagi para guru, karena semakin baik kriteria buku teks yang menjadi acuan, maka semakin baik pula proses pembelajaran yang akan berlangsung. Nah, maka dari itu untuk menganalisis kelayakan isi serta penyajian pada buku teks I+ Bahasa Indonesia kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka, saya menggunakan teori Grinian Peti untuk menganalisis buku ini. Nah, pada teori ini terdapat 10 aspek, namun kali ini saya hanya akan menggunakan 5 dari 10 teori tersebut, yaitu buku teks harus menarik minat siswa, buku teks harus memberi motivasi kepada siswa yang menggunakannya, buku teks harus membuat ilustrasi yang menarik, serta buku teks harus berhubungan erat dengan mata pelajaran lain, dan yang terakhir, buku teks harus dapat memotivasi dan juga merangsang aktivitas pribadi para siswa yang menggunakan buku tersebut. Nah, baik, untuk penelitian ini saya menganalisis 40 orang siswa-siswi di SMA Pusri Palembang, terkhusus di kelas 12 SMA yang menggunakan buku teks I+ Bahasa Indonesia kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka. Nah, di sini teknik penelitian yang saya gunakan itu adalah pengumpulan data dan juga penyajian data. Nah, data yang diperoleh itu melalui hasil observasi yang saya telah sebarkan kepada siswa-siswi di SMA Pusri Palembang. Serta penyajian data yang saya gunakan itu saya susun dalam format yang lebih sederhana dan juga terstruktur, yang bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih jelas dan juga bermanfaat pastinya. Nah, penelitian saya ini saya menggunakan teknik penyebaran angket dalam bentuk Google Form, yang dimana isi pertanyaan itu masih seputar dengan teori-teori yang saya gunakan. Nah, sistem penilaiannya itu adalah penilaian pilihan ganda yang berupa nilai poin. Ada 5 poin yang saya ambil. Yang pertama itu tidak setuju, yang kedua setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Hasil dari penilaian angket ini pun beragam, dari
jawaban para siswa-siswi yang saya ambil. Baik, pada bagian angket yang saya gunakan melalui Google Form, saya menggunakan sekitar 5 pertanyaan yang berkaitan dengan kriteria teori yang saya gunakan. Jadi untuk teori yang pertama, saya menggunakan pertanyaan apakah buku teks yang saya gunakan memiliki tampilan dan isi yang membuat saya tertarik untuk membacanya. Nah, jawaban dari para siswa itu beragam. Ada sekitar 5 siswa yang menjawab poin 1, ada sekitar 7,5% siswa yang menjawab poin 2, ada pula sekitar 30% siswa yang menjawab poin 3, dan terakhir sekitar 55% siswa yang menjawab poin 4. Jadi, pada teori yang pertama yaitu buku teks harus menarik minat siswa. Buku teks I+ ini dikatakan sudah menarik minat siswa dalam mempergunakan buku tersebut karena sebagian siswa itu menjawab bahwa buku ini sudah cukup menarik. Nah, pendapat ini dapat saya buktikan lewat isi dari buku yang memuat cerita-cerita yang menarik. Selain itu, pada halaman-halaman tertentu pada buku teks ini juga mereka menyertakan elemen detail mengenai penjelasan materi pembelajaran para siswa menggunakan barcode ataupun kode QR. Nah, detail ini menunjukkan bahwa buku teks tidak hanya dirancang untuk para siswa sebagai bahan membaca, tetapi juga untuk pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Terlebih lagi, buku ini juga memanfaatkan teknologi sebagai sumber pembelajaran dengan menautkan barcode ataupun kode QR, sehingga membuat buku teks ini layak disebut sebagai buku teks yang dirancang dengan baik untuk menarik minat siswa dalam belajar. Kemudian pada kriteria yang kedua, saya menggunakan pertanyaan, yaitu apakah penjelasan dalam buku teks ini sudah mendorong saya untuk memahami materi lebih dalam. Sekitar 7,5% siswa menjawab poin 1, kemudian sekitar 7,5% siswa lagi menjawab poin 2, dan sekitar 17,5% siswa menjawab poin 3, dan sekitar 55% siswa menjawab poin 4, dan yang terakhir sekitar 12,5% siswa menjawab poin 5, yang artinya sangat setuju. Nah, pada kriteria yang kedua yaitu buku teks harus mampu memberikan motivasi kepada siswa. Berdasarkan hasil angket tadi, buku ini sudah mampu memberikan motivasi kepada siswa. Hal itu dapat dibuktikan lewat materi-materi yang tercantum di dalamnya, karena buku ini memanfaatkan penggunaan teks instruksi dan juga teks cerita yang banyak membahas mengenai kelestarian lingkungan hidup, terbukti pada bab ke-6. Nah, pada bab ini siswa itu diharapkan agar memperoleh motivasi untuk ikut peduli dan menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi, buku ini bukan hanya sekedar untuk membahas pembelajaran, tetapi juga menciptakan motivasi siswa untuk menjaga lingkungan bumi dan juga kesehatan diri. Kemudian, pada kriteria yang ketiga yaitu ilustrasi dalam buku teks ini sudah membuat materi yang terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Nah, di sini sekitar 5% siswa menjawab poin pertama, sekitar 10% siswa menjawab poin kedua, sekitar 12,5% siswa menjawab poin 3, sekitar 4 siswa menjawab, sekitar 42,5% siswa menjawab poin 4, dan yang terakhir sekitar 30% siswa menjawab poin 5. Nah, jadi pada kriteria yang ketiga yaitu buku teks harus memuat ilustrasi bagi para siswa. Di sini hanya sekitar 17 siswa yang menyatakan bahwa buku teks ini sudah sesuai. Nah, sebenarnya dalam buku teks ini saya mengambil contoh pada bab 5 yang mencantumkan beberapa gambar ilustrasi mengenai Waskera Nusantara yang bertujuan untuk menarik minat baca siswa guna memperoleh pengetahuan. Hanya saja memang pendapat siswa itu beda-beda, jadi untuk kriteria ketiga ini masih saya katakan belum memenuhi kriteria ini. Kemudian pada kriteria keempat yaitu pertanyaan yang saya gunakan, apakah buku teks yang saya gunakan memiliki hubungan yang jelas dengan pelajaran lain. Jadi sekitar 10% siswa menjawab poin pertama, sekitar 5% menjawab
poin kedua dan ketiga, dan kemudian sekitar 47,5% siswa menjawab poin 4, dan yang terakhir sekitar 32,5% siswa menjawab poin yang kelima. Jadi pada kriteria terakhir, yaitu buku teks harus berhubungan erat dengan pelajaran lain, banyak siswa menyatakan bahwa buku teks ini sudah sesuai dengan kriteria ini, karena dapat saya buktikan dalam beberapa halaman buku, contohnya pada halaman 49 dan juga halaman 50 yang selaras dengan pembahasan pembelajaran kewirausahaan yang tercantum. Nah, pada kedua halaman itu, buku teks itu mengkaitkan teks prosedur dengan rancangan berwirausaha. Kemudian, pada kriteria terakhir, yaitu saya gunakan pertanyaan, apakah buku teks memberikan latihan atau aktivitas yang merancang saya berpikir. Jadi sekitar 7,5% siswa menjawab poin 1 dan 2, sekitar 5% siswa menjawab poin ketiga, sekitar 60% siswa menjawab poin keempat, dan yang terakhir sekitar 20% siswa menjawab poin kelima. Nah, untuk kriteria terakhir itu adalah buku teks harus dapat menstimulasi, merangsang aktivitas pribadi siswa. Nah, berdasarkan hasil angket tadi dapat dikatakan bahwa kriteria pada buku ini sudah sangat memenuhi, karena pada setiap akhir bab dalam materi, buku teks ini mencantumkan beberapa pertanyaan soal, baik dalam soal pilihan ganda maupun soal esai yang masih berkaitan dengan materi-materi pada bab yang sudah dibahas pastinya. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa buku teks I+ ini memiliki kualitas yang baik dalam beberapa aspek. Kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan oleh Green Empathy menunjukkan bahwa buku ini dapat berfungsi sebagai sumber pembelajaran efektif meskipun terdapat beberapa kritik dari saya. Salah satunya itu keunggulan buku ini adalah mampu menstimulasi, merangsang aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Dengan demikian, buku ini dapat dianggap berhasil dalam menciptakan lingkungan belajar menarik. Namun, meskipun hasil analisis menunjukkan banyak aspek positif, masih terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki agar lebih efektif untuk digunakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas buku teks I+ Bahasa Indonesia. Nah, dengan menghubungkan hasil analisis teori, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan buku teks yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian, untuk analisis kelebihan dan kekurangan buku teks ini, berdasarkan teori yang saya gunakan, saya nyatakan bahwa buku teks ini memiliki kelebihan karena mampu menstimulasi dan merangsang aktivitas pribadi siswa melalui latihan soal yang disajikan. Setiap latihan itu dirancang tidak hanya untuk menguji pemahaman, tetapi juga mendorong siswa berpikir lebih aktif, mandiri, dan juga kritis. Nah, variasi soal yang diberikan juga membuat siswa itu terdorong untuk terlibat lebih jauh dalam proses pembelajaran. Nah, mulai dari mengamati, menganalisis, hingga menetapkan konsep. Nah, dengan demikian, buku teks ini berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan analisis belajar siswa. Kemudian bagian kekurangan, saya menyoroti buku ini memiliki kekurangan pada aspek ilustrasi yang kurang menarik, karena hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan hanya sekitar 30 dari 40 siswa yang mengisi angket menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan pertanyaan penilaian yang saya gunakan. Nah, persentase yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa visual yang disajikan dalam buku ini belum sepenuhnya mampu mengikat perhatian para siswa atau mendukung pemahaman mereka secara optimal. Akibatnya, buku teks ini perlu ditingkatkan dalam hal
penyajian ilustrasi yang bertujuan agar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan analisis saya ini adalah buku teks IPLAS Bahasa Indonesia kelas 12 Kurikulum Merdeka ini dinilai sudah cukup memenuhi kriteria kelayakan buku teks menurut teori Girini and Petty. Nah, penilaian ini terlihat dari seluruh hasil penelitian yang sudah saya paparkan tadi, yang dimana mereka sudah berhasil secara umum untuk menarik minat belajar, memberikan motivasi, serta buku teks ini sudah berkaitan dengan pelajaran lain dan juga berhasil mendorong aktivitas pribadi siswa dan juga menstimulasi siswa dalam belajar. Hanya saja bagian ilustrasinya masih kurang menarik, sehingga perlu diperbaiki agar lebih mendukung pemahaman dan ketertarikan siswa terhadap materi. Nah, saran dari saya untuk buku ini, saya menyarankan agar bagian ilustrasi itu lebih diperhatikan lagi, agar ilustrasi yang ditampilkan itu bukan hanya perlu menarik, tetapi juga harus sesuai dengan topik dalam setiap teks yang digunakan. Dengan begitu, pembaca bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas saat membaca dan juga memahami isi materi dalam buku teks IPLAS Bahasa Indonesia kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka yang digunakan. Baik, selesai sudah pembahasan analisis saya terhadap buku teks IPLAS Bahasa Indonesia kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka di SMA Pusri Palembang berdasarkan teori Girini and Petty. Jadi saya berharap dari hasil analisis saya ini di kemudian hari banyak buku yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah seharusnya digunakan, baik dalam segi ilustrasi, isi penyajian, dan lain hal sebagainya. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Tanpa salam saya tutup. Terima kasih.